Utang yang menumpuk seringkali terasa seperti batu besar yang menghimpit dada. Ia membuat malam-malam terasa begitu panjang karena mata sulit terpejam dan membuat siang hari terasa mencekam karena bayang-bayang tagihan yang terus mengejar. Di titik ini, banyak orang merasa telah kehilangan jalan dan kehabisan harapan. Namun, ketahuilah, pintu langit tidak pernah tertutup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang penyembuh duka umat, telah meninggalkan warisan berharga berupa doa dan amalan khusus bagi siapa saja yang terjerat utang. Sebuah kalimat petunjuk yang jika diamalkan dengan penuh keyakinan, niscaya akan meruntuhkan gunung kesulitan Anda. Utang Anda menumpuk, mari bersujud, ketuk pintu arsy dan simak amalan serta doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang siap membebaskan Anda dari belenggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha kaya, yang maha memberi kecukupan, dan yang maha membuka jalan keluar dari setiap kesempitan. Sholawat beriringan salam mari kita haturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, utang adalah salah satu ujian hidup yang sangat berat. Banyak orang yang cerdas menjadi linglung, orang yang kuat menjadi lemah, dan orang yang mulia menjadi terhina karena lilitan utang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri bahkan sering berdoa agar dilindungi dari jeratan utang, karena beliau tahu betapa besarnya beban psikologis dan spiritual yang ditanggung oleh orang yang berutang. Namun, bagi Anda yang saat ini tengah diuji dengan utang yang menumpuk, jangan pernah berputus asa atau merasa sendirian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan umatnya dalam kebingungan. Beliau telah mengajarkan amalan dan doa khusus untuk melunasi utang, bahkan yang jumlahnya sebesar gunung sekalipun. Jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita pelajari dan amalkan dengan sungguh-sungguh dua jalur utama yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghancurkan belenggu utang. Yang pertama, doa yang diajarkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ada sebuah hadis yang sangat masyhur di mana seorang hamba sahaya datang kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an karena tidak mampu melunasi tebusan dirinya. Sayyidina Ali kemudian berkata, "Maukah aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat yang telah diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepadaku? Seandainya engkau memiliki utang sebesar gunung Sir, atau dalam riwayat lain sebesar gunung, niscaya Allah akan melunasi utangmu tersebut." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa singkat namun luar biasa ini. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halalmu dari yang harammu, dan kayakanlah aku dengan karuniamu dari selainmu. Hadis riwayat Tirmizi. Amalkan doa ini di setiap sujud terakhir sholat Anda atau setelah selesai sholat fardu dengan penuh kerendahan hati. Mintalah agar Allah mencukupkan Anda dengan rezeki yang halal dan melepaskan ketergantungan Anda dari bantuan makhluk. Yang kedua, doa penghilang kesedihan dan lilitan utang. Kisah sahabat Abu Umamah. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke masjid dan melihat seorang sahabat bernama Abu Umamah sedang duduk termenung di luar waktu sholat. Rasulullah bertanya, "Wahai Abu Umamah, mengapa aku melihatmu duduk di masjid di luar waktu sholat?" Abu Umamah menjawab, "Duka yang mendalam dan utang yang melilitku ya Rasulullah." Rasulullah lalu berkata, "Maukah aku ajarkan kepadamu sebuah kalimat yang jika engkau ucapkan, Allah akan mengusir kesedihanmu dan melunasi utang-utangmu?"
Rasulullah menyuruhnya untuk membaca doa ini setiap pagi dan petang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajji wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wal qahrir rijal. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kebingungan dan kesedihan. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan kikir. Dan aku berlindung kepadamu dari lilitan utang dan kesewenang-wenangan manusia. Hadis riwayat Abu Daud. Abu Umamah kemudian bercerita, setelah aku mengamalkannya, Allah mengusir kesedihanku dan melunasi utang-utangku. Di samping membaca doa-doa di atas, ada satu syarat batin yang wajib dipenuhi agar keajaiban ini terjadi, yaitu meluruskan niat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang mengambil harta orang lain berhutang dan dia berniat untuk melunasinya, maka Allah akan mudahkan ia untuk melunasinya. Tetapi siapa yang mengambilnya dengan niat untuk merugikannya, tidak membayar, maka Allah membinasakannya. Hadis riwayat Bukhari. Pasang niat yang kuat di dalam hati, ya Allah, saya ingin bebas dari utang ini agar hidup saya tenang dan ibadah saya khusyuk. Ketika Allah melihat kejujuran di hati Anda, maka Allah yang akan menggerakkan tangan-tangan tak terlihat untuk mengalirkan rezeki kepada Anda. Hadirin yang dirahmati Allah, utang memang urusan bumi, tapi penyelesaiannya harus diketuk dari langit. Jangan hanya mengandalkan perhitungan matematika manusia, karena matematika Allah jauh lebih luas. Kerjakan ikhtiar lahiriah Anda dengan bekerja, namun kencangkan ikhtiar batiniah Anda dengan dua doa warisan Rasulullah SAW tadi. Mulai subuh besok, mari dawamkan, teruskan, rutinkan doa ini. Jangan biarkan hari berlalu tanpa mengetuk pintu rahmatnya. Percayalah, bagi Allah melunasi utang Anda yang sebesar gunung itu teramat mudah dan kecil. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat beban kesedihan dari hati kita, melapangkan rezeki kita, dan membebaskan kita semua dari jeratan utang secepatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalkan secara istiqomah. Terus-menerus amalan ini. Semoga Allah memberikan rezeki yang melimpah untuk kita.